Perkenalkan, nama saya Angelika dari kelas 11 IPS dan hari ini saya akan menjelaskan komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Itu ada kompensasi untuk pekerja, antara lain itu gaji, terus berbagai macam tunjangan, THR, insentif, bonus, komisi, dan lain-lain. Terus juga ada keuntungan perusahaan dan pendapatan usaha perorangan, seperti jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Terima kasih. Nama saya Felicia Jun, saya dari kelas 11 IPS akan melanjutkan tentang komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Ada pendapatan sewa, ini merupakan pendapatan yang diterima oleh pemilik sumber daya yang digunakan dari kegiatan ekonomi. Lalu ada bunga neto, ini merupakan bunga yang dibayar oleh suatu perusahaan, dikurangi dengan bunga yang diterima oleh suatu perusahaan, ditambah juga dengan bunga yang diterima dari luar negeri. Yang kedua adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Pendekatan produksi yang dimaksud adalah pemberian nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Ada pertanian, ada peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Terima kasih. B. Pertambangan dan pengelolaan. Pertambangan ini tuh ada suatu kegiatan pengambilan endapan, bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain minyak, gas bumi, batu bara, pasir bersih, biji timah, biji nikel, biji boksit, dan mineral. Ini bahannya bisa dijual untuk mendapatkan pendapatan nasional. Mereka akan impor barangnya ke negara lain untuk dapat pendapatan nasional. Penggalian itu ada suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian ada untuk kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam seperti logam, batu bara, minyak, dan gas bumi. Bahan galian ini biasanya digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Ini bisa dijual ke negara lain. Habis itu ada C, itu adalah industri pengolahan. Itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang dari setengah tadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan seperti ini ada dasar industri dan pekerjaan perakitan. Habis itu ada D, itu listrik, gas, dan air bersih. Selama 15 tahun terakhir tersebut, nilai PPB sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami kenaikan pada setiap tahunnya yang sekitar 11.384 miliar hingga 22.423 miliar. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada setiap sektornya. Pada sektor ini berasal dari sektor listrik, sehingga jika jumlahnya PDB sektor listrik mengalami penurunan akan berakibat penurunan nilai PDB sektor ini yang didistribusikan kepada PDB Indonesia. Lalu selanjutnya ada sektor pembangunan dan konstruksi adalah salah satu sektor terkuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sektor konstruksi berada di posisi ketiga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada perdagangan, hotel, dan restoran. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali tanpa perubahan bentuk, barang-barang baru maupun bekas. Lalu hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga ada restoran. Restoran adalah salah satu
salah satu tempat atau bangunan yang diagnosir secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan baik kepada semua konsumennya, baik berupa makanan maupun minuman. Nah, yang terakhir ada pengangkutan dan komunikasi. Pengangkutan adalah kegiatan ekonomi di mana sebuah perusahaan menggunakan transportasi untuk mengangkut penumpang atau barang. Lalu ada komunikasi. Komunikasi sendiri artinya suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Terima kasih. Nama saya Daniel Ricardo dari kelas 11 IPS. Yang H itu keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Real estate adalah aset bagi para pemilik modal, tetapi belakangan ini penggunaan real estate justru merugikan masyarakat luas. Jasa perusahaan adalah bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap konsumen atau masyarakat. I adalah jasa-jasa lain. Yang ketiga adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai penggunaan akhir atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah, merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran melalui transfer. Yang ketiga adalah pembentukan modal sektor swasta, atau lebih sering dinyatakan sebagai investasi. Pada hakikatnya, berarti pengeluarannya untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah net export. Ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal. Juga dikenal sebagai neraca perdagangan. Terima kasih.